sepertinya sudah masuk di 9 lebih 17 menit ya. Kawan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang penasehat penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Palangkaraya, yaitu ada Bapak Sabian ya. Temanya menarik banget sahabat budaya, yaitu mengenai kepemilikan anak sungai secara adat di Kalimantan Tengah. Nah, ini kan tema yang cukup seru untuk dibahas ya, karena tahu kalau anak sungai itu ada kepemilikan, tapi seperti apa detailnya? Langsung aja kita sapa Bapak Sabian Utsman yang saat ini sudah terhubung dengan Perompak FM Jakarta melalui line telepon ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam para Malam. pendengar yang budiman. Selamat malam. Iya, Pak Sabian, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Paujan. Baik ya, posisi di Palangkaraya ya Pak? Oh ya, Palangkaraya, kota cantik. Kota Cantik. Saya belum pernah ke sana, tapi saya berharap punya kesempatan suatu hari nanti bisa datang ke sana nih. Amin. Oh, harus. Harus ya nanti ya Pak ya? Iya. Ya, Palangkaraya gimana cuacanya hari ini? Cerah kah? Alhamdulillah cerah. Oh, cerah. Ya, berarti bersantai juga ya untuk bisa diajak ngobrol di malam hari ini Pak ya? Ya, sambil ngopi lah, kopi Palangkaraya. Oke, sambil ngopi, kopi Palangkaraya. Ini kalau boleh tahu Palangkaraya itu masuk Indonesia Tengah ya berarti ya Pak ya? Iya ya, Indonesia Oke, bagian Indonesia tengah. Tengah. Berarti saat ini kalau di Palangkaraya sudah menunjukkan pukul jam 10 malam lebih ya Pak? Iya. Oh, baik, siap. Pak Sabian, menarik banget temanya mengenai kepemilikan anak sungai secara adat di Kalimantan Tengah. Tapi sebelum kita membahas lebih detail dan lebih jauh lagi, ini maksudnya tuh apa sih kepemilikan anak sungai? Apakah memang sungai di daerah Palangkaraya ini ada miliknya? Apakah memang boleh dimiliki secara individual atau kelompok? Atau memang dibawa ke pengurusan pemerintah semuanya? Atau mungkin ada adat-adat yang memang mengatur khusus dalam masalah ini? Bagaimana Pak Sabian? Oh ya, makasih ya. Selamat malam pendengar yang budiman semuanya. Sebenarnya saya namai dengan anak sungai itu hanya proses entry-nya saja. Kalau kita masuk ke dalam itu, nama yang sesungguhnya adalah anak sungai itu adalah Saka ya. Dan ini Saka. Jadi saya mencoba mengkomparasikannya, kalau di Sumatera Barat itu kan ada namanya Banda. Ya. Nah, ini oleh negara memang pada pasal 18B ayat 2 itu kan memang mengapresiasi ya tradisional dengan hak-hak sepanjang masih hidup gitu. Dan itu berprinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi pada pasal 18B ayat 2 itu kan diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya itu belum ada sampai sekarang. Nah, oleh karena itu kepemilikan itu adalah kepastian hukum. Nah, maka secara adat mereka sebelum lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia pun sudah mempunyai konsep sendiri tentang kepemilikan anak sungai itu. Oh, oke. Iya. Berarti bisa dibilang kalau undang-undang yang mengatur secara hukum negara memang sampai saat ini belum ada ya, Pak? Iya, ya? iya. Oke, tapi kalau secara adat memang sudah lama mengatur tentang hak kepemilikan anak sungai, begitu Pak? Ya, sudah lama sekali. Dan undang-undang itu kalau saja pemerintah kita, masyarakat yang diwakili oleh pemerintah itu mentransform ke dalam norma yang berlaku, ada sebenarnya landasannya seperti Undang-Undang 10 2004 yang diamandemen Undang-Undang 12 2011, kemudian juga yang terbaru Undang-Undang 15 2019 tentang membuat peraturan perundang-undangan itu. Tapi sampai hari ini belum ada. Oleh karena itu saya pikir kepemilikan secara adat ini sangat berakar dan sampai hari ini pun masih fungsional khususnya di Kalimantan Tengah. Dan saya komparasikan di Sumatera Barat juga, di Lubuk Menturun itu kan saya coba meneliti di sana, ada 30-an anak sungai yang disebut Banda di sana. Itu juga belum diatur kepemilikan oleh negara. Oleh karena itu di sana ya organisasi ikan larangan itu yang memiliki di sana. Oke, berarti
memang kalau di Palangkaraya Kalimantan Tengah, saka ini boleh dimiliki oleh seseorang ya, oleh perorangan ya Pak ya? Iya, iya betul, oleh perorangan dan pada umumnya oleh keluarga ya, keluarga. Oleh keluarga. Nah, kalau untuk menentukan hak kepemilikannya sendiri itu prosesnya seperti apa nih Pak? Ya, sebenarnya yang pertama ya, kalau kita merujuk kepada teori-teori kepemilikan, ya, barang siapa yang memulai mengerjakan, memelihara anak-anak sungai itu, maka dialah yang memilikinya. Ya, terlepas daripada konsep tentang kepemilikan tanah ya. Kalau tanah itu baru ada alas haknya setelah ada sertifikat secara khusus ya. Nah, tetapi kalau anak sungai ini sejak awal siapa yang memulai membersihkan, memelihara dan lain sebagainya, yang pada umumnya adalah keluarga. Saya khusus misalkan saja di daerah Tumbang Nusa, itu tidak tidak kurang dari 157 unit anak sungai yang dipelihara secara adat di sana. Oke, berarti memang udah banyak juga ya anak sungai yang dimiliki oleh perorangan atau keluarga ya Pak Sabian ya? Iya, iya. Oke. Ada ini ya, ada nama khusus kepemilikannya itu yang disebut perkeraring ya namanya, itu dikeluarkan oleh kepala desa pada saat itu. Kepala desa pada saat itu ya, Ya. Macam kayak fatwa yang menentukan tentang hak kepemilikan anak sungai ya Pak ya? Iya, iya betul. Oke. Nah kalau misalkan anggaplah kita mau memiliki anak sungai nih, misalkan saya belum punya anak sungai, tapi saya pengen nih punya anak sungai, itu bisa nggak sih kalau kita membeli dari orang yang udah punya gitu? Apakah anak sungai bisa diperjualbelikan Pak kalau menurut hukum adat di sana? Oh ya, yang pertama kepemilikan anak sungai itu kan berdasarkan kesepakatan antara para pihak, sama aja dengan kepemilikan yang lain. Tetapi secara hukum negara kan belum mengatur itu, termasuk juga surat menyurat dan lain sebagainya. Seperti saya katakan tadi, namanya perkeraring itu ada banyak sekali yang dikeluarkan, tapi itu juga berfungsi ya sebagai kepemilikan yang sah oleh mereka. Oke. Dan ya, dan itu kalau misalkan terjadi semacam sengketa dan lain sebagainya ya, saya katakan hukum adatnya berfungsi, mereka selesaikan secara adat juga. Jadi ada prosedurnya juga ya, ada juga substansinya. Misalkan saja dia selesaikan dulu tingkat pertama itu secara kekeluargaan. Kalau tidak mampu atau belum selesai, mereka naikkan kepada kerapatan adat. Nah, di sana selesai, maka berfungsilah para tokoh, para damang, para mantir, para tokoh-tokoh agama di sana untuk menyelesaikannya. Ya, dan selesainya secara adat itu sungguh sangat luar biasa ya, berakar dan lama sekali ketimbang diselesaikan melalui peradilan misalkan saja ya. Dan itu setelah keluar dari misalkan panjang ya. Ya. Oke, menarik banget. Berarti bisa dibilang aturan-aturan yang berlaku dalam hukum adat masyarakat di Kalimantan Tengah tentang kepemilikan anak sungai ini, aturannya sudah cukup jelas ya, termasuk mengatur masalah sengketa, hak kepemilikan, bagaimana cara di hak kepemilikan tersebut juga semuanya udah diatur ya, Pak. Iya. Dan yang lebih menarik lagi kalau kita kaitkan dengan restoratif justice ya dalam hukum itu, mereka penyelesaiannya lebih kepada musyawarah mufakat sebenarnya. Sehingga ada semacam dialog, ada semacam kearifan lokal ya. Sehingga itu berakar ya, tidak kalau diselesaikan secara litigasi biasanya setelah keluar dari penjara itu bisa kambuh lagi kan. Kalau ini enggak, awet ya perdamaiannya itu.
baik. Berarti memang semuanya sudah diatur secara jelas ya. Nah, yang bikin penasaran, kalau misalkan ada orang lain yang berkunjung ke anak sungai, apapun tujuan kunjungannya ya, sekedar melihat-lihat kah, atau sekedar main-main di sana tanpa izin yang memiliki anak sungai tersebut, gimana tuh? Apakah memang diperbolehkan atau tidak? Oh iya, ini menarik. Sebelum ke situ juga saya perlu informasikan anak-anak sungai ini tempat mereka mencari nafkah. Jadi menangkap ikan di sana. Sehingga mereka terutama di sini ya, di anak-anak sungai itu para pekerjanya itu banyak dari perempuan ya ketimbang laki-lakinya. Nah, kembali yang tadi, kalau orang itu berkunjung atau melintas melewati anak sungai itu kan sesuai saja dengan teori-teori kepemilikan. Kan teori kepemilikan itu ada yang kepemilikan bersifat sisa begitu. Jadi walaupun lalu lalang di atas sungai itu silakan saja, karena itu berfungsi juga untuk kepentingan sosial di samping kepentingan pribadi, tidak masalah, tapi sungai tetap milik mereka. Oh, oke. Selama tidak merusak itu diperbolehkan berarti ya? Iya, betul, betul. Oke, kita meng-highlight sedikit tadi mengenai anak sungai yang dimiliki ini itu difungsikan sebagai sumber nafkah bagi pemiliknya. Itu berarti difungsikannya untuk apa aja? Apakah memang hanya untuk tempat pemancingan saja kah? Atau ada fungsi-fungsi lain nih? Seperti mungkin tempat berwisata atau bagaimana tuh? Untuk sementara itu untuk penangkapan ikan di situ ya kan. Kalau di Kalimantan itu ada dua jenis anak sungai atau saka itu. Kalau secara alami itu disebut saka, tapi kalau itu dibuat ya, misalkan saja pada saat rame-ramenya orang cari gelondongan ya istilahnya, menurunkan kayu yang besar-besar itu, semulanya memang niatnya bukan bikin anak sungai, tetapi lama-lama menjadi sungai begitu, atau dibikin khusus ya, itu namanya beje. Nah, ini juga berfungsi sebagai penangkapan ikan juga. Nah, ada beda sedikit dengan anak sungai yang ada di Sumatera Barat disebut Banda itu. Tentang misalkan saja kalau di Sumatera Barat itu kan untuk lomba mancing di sana dan tidak boleh memancing di luar waktu yang ditentukan. Nah, apabila itu melanggar, maka diberi sanksi oleh gabungan organisasi ikan larangan anak-anak muda itu. Ada presentasinya sangat menarik itu. Saya lama juga meneliti di sana. Ya. Sehingga dengan demikian saya pikir walaupun tidak ada intervensi hukum negara di sana, keteraturan itu tetap berjalan. Ya, tetap berjalan dengan kearifan lokalnya. Apa kalau di Sumatera Barat di bawah apa itu adat bersandikan sara begitu ya. Sebentar saya ingat-ingat ya. Adat bersandi saro ya. Oh iya apa itu? Adat bersandikan sara, sara bersandikan kitabullah gitu, nggak salah ya. Betul. Adat bersandi saro, ya. bersandi saro kitabullah. Ya. Sudah itu sara mendaki, adat menurunkan gitu kan. Sepertinya. Ya, mudah-mudahan itu kita bisa gali lagi lebih dalam. Itu memang filosofisnya di bawah itu. Kemudian di Kalimantan Tengah di bawah Huma Betang. Ya. Huma Betang. Jadi ada juga nilai-nilai yang dikembangkan di sana ya. Huma Betang itu filosofis rumah besar yang berkumpulnya dari berbagai kepentingan berbagai suku di sana, yang mana Huma Betang itu adalah rumah besar yang melindungi semua adat-adat yang ada di Kalimantan Tengah. Oke, baik. Ya. Menarik banget. Berarti memang kalau misalkan kita main-main ke Kalimantan Tengah, khususnya ke Palangkaraya, terus ada anak sungai, berarti itu udah ada pemiliknya ya, sahabat budaya ya. Iya, betul Oke, sekali. Baik. Satu pertanyaan
lagi Pak Sabian yang disampaikan buat sahabat budaya yang saat ini lagi mendengarkan obrolan kita yang dari tadi cukup seru ya. Silakan Pak Sabian. Oh iya, para sahabat budaya ya, ada satu hal lagi yang mungkin perlu saya sampaikan di sini. Pertama, semua karakteristik anak sungai ini termasuk juga budaya yang ada di sekitarnya itu adalah realitas genuine ya, yang murni ya, tidak tidak tergerus oleh globalisasi ya, tapi justru dia bertahan dan menjadi warna tersendiri. Bagaimana mereka itu bekerja sebagai bukan petani ikan ya, tani tradisional lah, itu penangkapan ikan di sana dengan harmonisasi yang luar biasa, dengan kepemilikan yang hanya kepemilikan secara adat. Jadi tradisional, tapi juga saya pikir nilai-nilai yang dikembangkan itu justru melebihi daripada nilai-nilai hukum negara yang justru di dalam kitab, misalkan saja dalam hukum pidana ada kitab hukum acara pidananya, ada Vanstrafrecht, ada juga di dalam Perdata The Burgerlijk Wetboek dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hukum adat ini kebanyakan itu secara tidak tertulis ya, tetapi bertahan. Ini yang saya merasa sangat perlu. Kalau ini negara ini bisa ya memungkinkan, kalau bisa ditransform gitu nilai-nilainya ke dalam hukum nasional sesuai dengan undang-undang yang terakhir, Undang-Undang 15 2019 ya, yang hasil amandemen dari Undang-Undang 12 2011, pasal 5, pasal 7, pasal 8 itu memungkinkan sebenarnya untuk ditransform sebagai norma yang diatur oleh negara. Oke, baik. Berarti memang harapannya supaya perundang-undangan yang selama ini belum ada ya bisa segera muncul ya Pak Sabian ya? Iya, betul. Oke, baik. Pak Sabian, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya di malam hari ini ya. Semoga obrolan menjadi manfaat juga nih buat sahabat yang saat ini lagi dengar, bisa menambah pengetahuan dan wawasan juga ya Pak ya. Iya, makasih. Makasih. Baik Pak Sabian Usman, sekali lagi terima kasih. Ya. Selamat malam. Mungkin saya tutup dulu dengan salam adat, boleh? Boleh. Ya. Jadi di sini ada salam adatnya ya, untuk mengakhiri suatu acara, suatu pertemuan itu tabe salamat linguna latai, salam sehudut karenda malempang. Ya, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Nah, ini salam ya. Sekira terima kasih ya atas apresiasinya para pendengar yang budiman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.